Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, karena ini kita itu di waktu ya. Jadi kedatangan kita di sini, saya manggilnya teman-teman aja ya, biar merasa seumuran gitu. Jadi teman-teman sekalian, kita itu di sini sebenarnya ingin kayak seperti simulasi gitu, bagaimana cara akhlak atau para nabi dan rasul itu berakhlak gitu. Contohnya itu kayak gimana, itu materi yang akan kita bahas pada kali ini. Langsung saja. Udah pada kenal semua kan? Masih inget gak? Masih. Ada yang tahu gak akhlak itu apa? Ada yang tahu gak? Perilaku. Terus apa lagi? Akhlak itu perilaku. Terus apa lagi? Sikap. Terus apa lagi? Selain sikap, yang cowok sifat. Apa? Sifat boleh. Udah 3 doang. Ada lagi nggak? Itu benar ya teman-teman sekalian. Akhlak itu bisa disebut sebagai perilaku, sikap, sifat, bisa disebut juga karakter, bisa disebut juga macam-macam seperti etika dan yang lainnya. Hampir sama definisinya. Akhlak itu adalah yaitu contoh kita marah-marah, yaitu contoh akhlak. Kita mulai serius ya. Ditinjau dari segi bahasa, akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Aja deh, berhubung udah pada tahu akhlak itu apa, di sini kita kan mau membahas akhlak para nabi dan rasul. Jadi kita bahas para nabi dan rasulnya dulu deh. Nabi dan rasul itu sama nggak sih? Bedanya apa? Bedanya apa? Katanya tahu. Nabi ada berapa nabi? Kalau rasul ada 10. Kalau rasul ada berapa? Rasul itu ada 4. Yang pertama, rasul itu intinya yang menyandang kitab deh, bahasa sederhananya. Kalau kita kan pakai kitabnya kitab apa? Al-Quran. Rasulnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah Nabi Daud, yaitu kitabnya kitab Zabur. Yang kedua Nabi Musa, kitabnya kitab Taurat. Yang selanjutnya Nabi Isa, kitabnya kitab Injil. Dan yang selanjutnya Nabi Muhammad, kitabnya kitab Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup kita. Di sini bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu naba, yang berarti warta, al-khobar. Kalau bahasa kerennya news atau news, bisa disebut berita, bisa disebut informasi, bisa disebut laporan juga, yang berarti memberi informasi, atau bisa disebut to predict atau yang meramal kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan secara istilah, Nabi itu memiliki banyak definisi. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat atau ilham
maupun mimpi yang benar. Mereka juga disebut sebagai atau adalah mubasyir, pembawa berita baik, yaitu mengenai ridho Allah dan kebahagiaan hidup di dunia serta di akhirat bagi orang-orang yang mengikutinya. Yang mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat atau ilham yang maupun mimpi yang benar gitu. Intinya Nabi itu perantara untuk kita umatnya. Itu nanti ada beda antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul nanti beda lagi. Seperti yang kita ketahui, Nabi pertama adalah Nabi Adam. Yang selanjutnya Nabi Idris. Kalau yang terakhir Nabi, selain 25 Nabi ada lagi nggak Nabi selain itu? Ada. Nabi itu lebih dari 25, tapi yang wajib kita yakini yaitu 25. Yang terakhirnya Nabi Muhammad SAW tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita semua masih ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang saya hormati kepada kawan-kawan aja ya, biar lebih lebih akrab. Yang pertama yang saya hormati kawan-kawan semua, yang mudah-mudahan ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mudah-mudahan dilancarkan dalam mencari ilmunya. Amin. Amin. Dan yang mudah-mudahan segala maksudnya dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya Rabbal. Amin. Baiklah, mohon maaf di sini kita semua datang ke sini mengganggu aktivitas kawan-kawan semua. Saya minta waktunya, boleh nggak nih? Boleh. Untuk memaparkan yang bertentangan akhlak Nabi dan Rasul. Tadi kalau Nabi udah dibahas ya oleh Kang Sarip tadi. Nabi itu ada berapa kan ya? Ada 25. Kalau Rasul? 4. Nah sekarang kita membahas Rasul ya, Rasul. Kata Rasul dalam bahasa Arab yaitu utusan. Mau dicatat kan? Kata Rasul dalam bahasa Arab yaitu utusan. Kalau secara istilah yaitu berarti seseorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Tadi Rasul kata Rasul dalam bahasa Arab yaitu apa? Tadi utusan. Kalau istilah menyampaikan agama Islam.
Definisi ini menggambarkan secara betul merupakan sesuatu yang terpilih, terbaik dan mulia. Jadi Rasul itu yaitu orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin cukup itu yang Kakak bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya alihkan kepada Kang Altok. Mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya mohon dimaklumi karena kita semua masih dalam tahap belajar. Utlubul ilman minal mahdi ilal lahdi. Teruslah mencari ilmu walaupun sampai apakah? Iya. Kita sebagai generasi muda harus tetap semangat. Siap? Pokoknya mah tetap semangat ya buat kawan-kawan semua untuk belajarnya. Terima kasih. Silakan Kang Altok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Di sini tadi kan udah dijelasin apa yang dimaksud dengan nabi dan para rasul. Nah, saya di sini akan menjelaskan contoh-contoh akhlak para nabi dan rasul. Yang pertama itu sabar. Sabar yaitu Sebelum perbedaan Nabi dan Rasul itu kayak sabar yaitu sifat tahan menderita sesuatu, tidak lekas marah atau tidak lekas patah hati. Di dalam menghadapi cobaan itu ternyata kesabaran ini sangat penting untuk membentuk individu pribadi unggul. Manusia ini diciptakan dengan disertai sifat tidak sabar dan karenanya ia banyak berbuat kesalahan. Akan tetapi agama meminta setiap orang agar bersabar karena Allah dengan menghadapi segala cobaan tanpa dan mengeluh maupun gelisah. Sabar terbagi menjadi sabar karena takut Allah, artinya sabar untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Sabar yang kedua itu sabar karena maksiat, artinya itu bersabar diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Untuk itu sangat dibutuhkan kesabaran dan kekuatan dalam menahan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar karena musibah, yang artinya itu sabar pada saat kita ditimpa musibah atau ujian serta cobaan dari Allah. Yang kedua itu sifat amanah. Amanah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh umat Islam. Amanah menurut istilah artinya ialah ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran. Yang dimaksud amanah ini adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dalam melaksanakan sesuatu, yang benar dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Benar dalam perkataan ialah mengatakan keadaan yang sebenarnya, tidak mengada-ngada dan tidak pula menyembunyikannya. Dan cukup segitu aja. Kurangnya lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gimana? Udah pada tahu belum?
menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri sendiri. Makanya Nabi itu nggak megang kitab. Nabi Adam megang kitab nggak? Enggak kan? Kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umatnya dan untuk diri sendiri. Makanya megang kitab. Itu bedanya Nabi sama Rasul. Akhlak-akhlak Nabi sama Rasul itu akhlak-akhlak sebenarnya yang sering kita lakukan. Cuman bedanya kita sama Nabi, beda kita sama Rasul, beda kita sama Nabi itu benar-benar beda. Kalau kita keseringan maksiat, kalau Rasul itu mustahil maksiat. Seperti itu teman-teman sekalian. Contoh kita mendefinisikan sabar itu berbeda dengan definisi sabar menurut para Rasul mungkin. Kalau menurut para Rasul, sabar itu menahan sesuatu agar kita tidak terpancing emosi. Contohnya bahasa sederhananya kayak gitu. Kalau kita mendefinisikan sabar, menahan sesuatu, sejam kemudian nanti kita ngambek lagi mungkin. Contohnya begini teman-teman nih. Kalau dijailin, itu kira-kira sabar nggak kita? Nggak tahu karena masing-masing ya. Ada yang sabar dan ada yang enggak. Tapi ada juga mungkin kebanyakan orang-orang itu ketika dijailin itu ngambek. Bahasa daerah, bahasa Cilegonnya itu ngegerunak. Tahu ngegerunak enggak? Tahu ya. Bahasa Jawa. Iya. Jadi timbul unek-unek dalam hati walaupun sudah memaafkan dalam ucapan seperti itu. Tapi hatinya belum. Nah, hatinya itu contohnya mungkin kita bilang nggak apa-apa, woles aja, tapi dalam hatinya yang ngomong yang ngerasain mungkin. Ada banyak akhlak-akhlak Nabi atau para Rasul itu yang wajib atau yang seharusnya kita contoh. Ada yang tahu nggak akhlak sifat wajib bagi Rasul itu apa? Ada yang tahu nggak? Yang pertama adalah sidik. Sidik itu apa? Benar. Lawan dari sidik adalah apa? Ya, lawan dari benar itu emang salah. Kizib. Ada sidik, yang kedua adalah ada amanah. Amanah adalah dapat dipercaya. Yang selanjutnya setelah amanah ada tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan. Yang selanjutnya adalah fatona. Fatona itu apa? Nah, cerdas. Para rasul dan para rasul itu cerdas. Karena memang itu sudah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu kan ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kalau kita nggak cerdas, itu sebenarnya wajar saja. Sebenarnya bukan nggak cerdas, tapi kita itu sedang melaksanakan proses untuk menuju kecerdasan. Nggak mungkin cerdas itu instan. Ya, nggak mungkin cerdas itu instan. Bikin bakwan aja ada prosesnya. Bikin telur gulung aja yang simpel ada prosesnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin itu saja ya, singkat saja dari kami. Selanjutnya kami adakan sesi tanya jawab bagi teman-teman sekalian yang ada pertanyaan atau apapun itu, silakan ditanyakan. Langsung acungkan tangan aja. Oke, silakan bagi yang mau nanya, silakan mengacungkan tangan. Ya, ada yang mau nanya? Silakan. Udah. Udah jadi cowok nih.
Oke, sekarang yang cowok jangan gitu. Ini sekarang lagi belajar akhlak loh. Kalian harus sopan. Ya, sekarang dibuka sesi pertanyaan ya. Katanya ada yang mau nanya dari kalian. Pertanyaan yang pertama itu diajukan secara langsung, yaitu oleh Mila. Mila, ada mau nanya apa Mila? Oh iya. Ini ada pertanyaan nih Kang. Ya. Kang, kata Mila, akhlak sehari-hari Nabi Daud itu kayak gimana sih Kang? Silakan Kang. Jawab. Terima kasih ya saudari Kang Abud Mawadani. Silakan. Oke, kita langsung ditampung dulu aja ya. Oh ya, Kasih cair dekat ya. Dekat. Oh itu. Mana? Sini Kang. Kang, ada pertanyaan. Apa lawan kata dari tablik? Dari sifat tablik itu apa? Lawan dari sifat tablik. Tampung ya. Selanjutnya sudah. Langsung jawab aja. Yang ketiga, Kak, gimana caranya supaya jadi anak baik dan sabar? Bagus nih, pertanyaan yang bagus nih. Dari anak soleh. Pertama, pertanyaan Mila nanti kita akhirkan ya. Ketiga maksudnya Kak. Nih. Pertanyaan pertama, Kak, apa lawan dari kata sifat tablik? Lawan dari sifat tablik. Kan jelaskan kan? Langsung aja ya. Yang pertanyaan kedua nih, Kak, gimana caranya jadi anak yang baik dan sabar? Ada ya, Kak? Jadi anak baik dan sabar. Pertanyaan dari siapa itu? Pertanyaan dari Kiki. Terima kasih pertanyaannya ya. Bagaimana cara menjadi orang baik dan sabar? Sabar itu sudah dijelaskan. Sabar itu intinya bukan menyerah tanpa usaha, bukan berhenti tanpa usaha. Tapi sabar itu dalam artian menahan diri dari segala sesuatu yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal maksiat, ke dalam hal-hal yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sudah saya jelaskan tadi ya, ketika kita disakiti, kita udah lupakan aja kejahatan orang lain itu, kita lupakan. Kejahatan orang lain itu kita lupakan aja udah. Nggak usah dipendem-pendem, apalagi sampai jadi dendam. Nah itu kurang baik tuh. Makanya teman-teman sekalian, kita itu harus saling menjaga silaturahmi. Kalau ketemu teman saling menyapa, kalau ketemu teman saling ngobrol, agar ketika teman jalan itu sudah kita anggap bercandaan aja, biar kita gampang melupakan. Nah seperti itu. Bisa dipahami tadi yang nanya? Jadi apa? Jadi anak baik apa? Tadi yang disampaikan? Untuk menjadi anak baik ya, untuk menjadi anak baik itu sebenarnya sederhana. Untuk menjadi anak baik itu
intinya kita patokannya itu Rasulullah, udah aja, nggak usah ke siapa-siapa. Menjadikan Rasulullah itu cerminan, udah insya Allah itu akan menjadi baik itu. Secara menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, insya Allah Rasulullah itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang bisa kita salahkan. Karena apa yang ada pada diri Rasulullah itu sudah tuh menjadi akhlak. Makanya ada istilah Rasulullah itu sebagai Al-Quran berjalan. Karena itu memang benar adanya teman-teman sekalian. Dan dijelaskan juga dalam kitab Ta'limut Ta'lim, itu dijelaskan dalam mukadimahnya itu Rasulullah, sahabat dan kerabatnya itu sebagai ya Nabiul Ulumi wal Hikam, sumber daripada segala ilmu dan hikmah. Jadi ilmu apapun kalau kita akhlaknya sudah baik, insya Allah itu akan mengikuti. Jadi perbaiki akhlak aja dulu. Nah, seperti intinya untuk menjadi orang baik, jadikan Rasulullah sebagai cerminan. Seperti itu ya teman-teman. Udah. Sifat wajib itu ada berapa sifat wajib itu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, lawan dari sifat lawan dari patona itu, catat nih. Sifat lawan dari patona yaitu adalah sifat sidik, yaitu hizib, artinya bohong. Baiklah, saya ulang. Yang pertama, patona, yaitu cerdas. Lawan dari patona yaitu kidib, yang artinya bohong. Yang kedua yaitu sidik. Udah belum sidik? Yang kedua yaitu sidik, yang artinya yaitu jujur. Lawan dari sidik itu adalah kizib. Tabligh yaitu artinya menyampaikan risalah atau wahyu. Menyampaikan risalah atau wahyu. Udah? Lawan dari tabligh adalah kitman. Lawan dari tabligh adalah kitman. Lawan dari tabligh adalah kitman, yang artinya yaitu menyembunyikan atau menyimpan. Kitman ya, bukan Ipman. Kalau Ipman itu bumbu. Baik, yang keempat yaitu amanah. Amanah itu apa tadi? Artinya amanah apa? Amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Lawannya adalah itu khianat. Tulis. Yang artinya tidak dapat dipercaya. Oke ya. Kita lanjut aja Kang ya. Iya. Karena waktunya dikit. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa tadi Kang? Coba saya bacakan. Pertanyaannya gini Kang. Pertanyaan, aku adalah akhlak sombong. Ini maksudnya gimana nih? Pertanyaan, aku adalah akhlak sombong. Ini bukan pertanyaan ya, tapi ini pernyataan. Ya, ini bukan pertanyaan. Ganti.
aneh. Selanjutnya, Kang, ada pertanyaan? Bagaimana cara membenarkan akhlak buruk? Membenarkan akhlak buruk. Akhlak buruk dibener. Gimana Kang? Menurut Kang Syarif? Mantap. Ada yang mau ngacu nggak? Yang nanya ini siapa? Yang merasa? Oh iya, makasih. Bagaimana cara membenarkan akhlak buruk? Akan dijawab oleh Kang Altop ya. Sebenarnya dipersilakan. Silakan Kang Altop. Ya dari kakak dulu ya. Kakak izin jawab Kang ya. Iya, silakan. Bagaimana caranya membenarkan akhlak buruk? Membenarkan akhlak buruk. Perhatikan semuanya. Akhlak buruk itu tidak bisa dibenarkan. Iya, membenarkan akhlak buruk. Akhlak buruk itu benar sih gitu. Nah, akhlak buruk itu tidak bisa dibenarkan sebenarnya. Ya, Kang ya. Pernyataan akhlak buruk itu tidak bisa dibenarkan. Namun akhlak buruk itu bisa dirubah. Nah, bagaimana caranya mengubah akhlak buruk itu? Pertama apa? Belajar. Belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena dengan kita belajar, dengan bertambahnya ilmu yang masuk ke dalam otak kita dan diolah oleh mindset kita, kita akan menjadi orang yang berakhlak. Makanya belajar itu sangat penting untuk membentuk karakter seseorang. Umpamanya seseorang yang tidak sekolah dan orang yang sekolah itu akan berbeda pola pikirnya. Seseorang yang pesantren dan orang yang tidak pesantren itu akan beda pola pikirnya. Pasti bakal beda pola pikirnya. Makanya yang paling penting itu adalah belajar. Kedua, apa caranya agar kalau kita berubah menjadi orang baik? Kedua adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena apa? Karena kalau kita bergaul dengan orang yang jualan minyak, jualan minyak wangi, pasti kita akan kecium Namun sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang bau, kita akan ikut-ikutan menjadi Siapa di sini yang jarang mandi? Yang tadi pagi nggak mandi? Wah, ini parah nih. Yang pagi nggak mandi? Mungkin Kang Aldof ada tambahan nggak? Silakan kalau. Ya. Mungkin tadi udah berapa pertanyaan kan ya? Udah 3 ya? Tinggal 1 tadi dari Mila belum dijawab ya? Iya. Nah. Jadi terakhir pertanyaan Mila yang keempat. Kak, bagaimana sih akhlaknya Nabi Daud itu? Bagaimana kesehariannya Nabi Daud? Nah, Nabi Daud ini, kita itu kan sebagai orang Islam, patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Itu menjadi sumber hukum dalam Islam. Yang menjadi patokan dalam agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dan Nabi Daud ini sangat sedikit kali diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi bisa disimpulkan ya kayak Nabi Daud itu jadi jarang diceritain di Al-Quran.
yang banyak itu kalau nggak salah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, banyak itu cerita dalam Al-Quran. Jadi Nabi Daud itu jarang. Sepengetahuan kakak, Nabi Daud itu mempunyai apa? Suara yang indah. Bahkan ketika Nabi Daud itu bersenandung, semuanya yang ada di bumi ini serentak berhenti. Hebatnya, kayak waktu itu berhenti ya, kayak bahkan air aja yang mengalir jadi berhenti karena mendengar keindahan suara Nabi Daud. Yang kita tahu mungkin itu ya kayak Ya Kang Irfan pemeru tuh. Iya. Kakak Sarip itu. Praktekin. Ya intinya seperti itu ya. Siapa namanya tadi? Mila Milawati. Jadi emang Nabi Daud itu tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Tapi mungkin kita bisa melihat seperti yang tadi sudah saya katakan ya. Sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa? 4. Dan mungkin tidak terlepas dari 4 itu karena sama-sama Rasul. Tentunya sama-sama memegang amanah, yaitu kitab itu. Makanya ada sifat amanah, ada sifat tabligh menyampaikan karena sama-sama menyampaikan ajaran kitab. Yaitu ada sifat sidik, nggak mungkin, kurang mustahil. Mustahil Rasul itu berdusta seperti itu. Intinya Rasul itu tidak terlepas dari 4 sifat tadi. Karena memang sifat itu harus melekat dan harus dimiliki oleh Rasul. Makanya dinamakan sifat wajib bagi Rasul.